Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya, semoga hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, dan semoga semuanya hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak tak lupa memperingatkan bahwa selama pembelajaran kita tetap mengikuti aturan protokol COVID-19. Jadi anak-anakku, sebelum beraktivitas kita tetap senantiasa harus selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker bila bepergian keluar rumah. Ya, saya kira seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian teks eksplanasi, dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Dan hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, seperti halnya dengan teks-teks yang lain, teks eksplanasi juga dibentuk oleh struktur teks dan kaidah kebahasaan teks. Kita mulai dari pertama, struktur teks eksplanasi. Bisa dilihat di samping Bapak bagaimana struktur teks eksplanasi itu. Ya, struktur teks eksplanasi dibentuk oleh 3 rancangan atau 3 struktur. Yang pertama disebut pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Apa itu identifikasi fenomena? Identifikasi fenomena sebuah aktivitas mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Struktur kedua disebut dengan penggambaran rangkaian kejadian atau rangkaian sebuah peristiwa. Struktur kedua ini terbagi atas 2 kategori. Kategori pertama adalah penggambaran rangkaian dengan pola kausalitas. Apa itu pola kausalitas? Pola kausalitas adalah penggambaran rangkaian kejadian yang menggunakan hubungan sebab akibat. Kemudian penggambaran rangkaian kedua disebut rincian berpola kronologi. Kronologi adalah rangkaian peristiwa yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian struktur yang ketiga adalah ulasan atau review. Kadang-kadang ulasan biasa juga disebut dengan interpretasi. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dan ulasan juga berisi tentang kesimpulan dari sang pembaca. Baik, saya kira anak-anakku sudah paham apa yang dimaksud, apa isi dari struktur teks eksplanasi itu. Baiklah, kita beralih pada materi kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan sebelum kita melangkah, anak-anakku silakan perhatikan di layar. Inilah bagian dari struktur teks eksplanasi. Dimulai dari struktur teks, ada identifikasi fenomena, terdiri atas proses kejadian, dan terdiri atas ulasan. Identifikasi fenomena adalah latar belakang kejadian. Proses kejadian terdiri atas 2 pola, 1 berpola kronologis dan 1 berpola sebab akibat. Kemudian ulasan adalah komentar tentang konsekuensi apa yang telah dibaca. Saya kira seperti itu. Kita beralih kepada materi kedua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sama halnya dengan teks-teks yang lain, teks eksplanasi juga dibentuk oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang membentuknya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi
terbagi atas beberapa bagian. Pertama disebut dengan konjungsi kausalitas, bahwasanya dalam menyusun teks eksplanasi sekiranya kita harus mencantumkan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Antara lain, contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian, kaidah kedua adalah bahwasanya teks eksplanasi dibentuk oleh konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kaidah selanjutnya adalah, ya, ini berikut contohnya penggunaan konjungsi kronologi. Dan kaidah selanjutnya, ya, bisa dilihat di sini kalimat-kalimat yang menyatakan konjungsi kronologi. Saya kira sudah bisa diperhatikan. Ya, kita lanjut. Kaidah kebahasaan selanjutnya dari teks eksplanasi adalah bahwasanya teks eksplanasi menggunakan kata ganti bukan personal, yang artinya kata ganti yang digunakan untuk teks eksplanasi adalah kata ganti berbentuk fenomena atau kejadian, bukan kata ganti orang. Kedua, teks eksplanasi juga dibentuk oleh kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah lawan dari kata kerja aktif. Contoh dari kata kerja pasif: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Itulah beberapa contoh kata kerja pasif. Kemudian terakhir, kaidah kebahasaan yang membentuk teks eksplanasi adalah bahwasanya teks eksplanasi dibentuk oleh kata-kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis digunakan berdasarkan topik apa yang kita uraikan. Contohnya, jika kita memilih topik tentang kelahiran, maka istilah-istilah biologi yang bisa muncul pada topik tersebut. Begitu pula dengan jika topik yang kita pilih adalah topik tentang kesenian, maka istilah-istilah atau kata-kata teknis yang bisa dipakai adalah kata-kata yang bersifat kesenian ataupun kebudayaan. Saya kira sampai di sini sudah paham anak-anakku. Itulah tadi pemaparan tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan yang membentuk teks eksplanasi. Saya kira cukup sekian, dan untuk minggu selanjutnya kita akan membahas beberapa kalimat-kalimat atau jenis-jenis atau contoh-contoh teks eksplanasi yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu kalian. Semoga bermanfaat dan semoga membawa kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Saya kira cukup, dan Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.